Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan monolog sederhana agar kian terlembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga otak yang berpiranti indrawi dapat dibimbing oleh Pancasila sebagai ideologi. Tentu saja dasar kitab suci, agama, dan kepercayaan masing-masing anak bangsa niscaya kita pakai sebagai landasan hidup sehari-hari. Pemirsa, sejak manusia tumbuh kembang dengan budaya, tradisi, dan peradaban, maka geografi dan politik memegang peran yang senantiasa strategis. Tak terkecuali sejak zaman yang disebut prasejarah oleh manusia modern hingga kekinian era kesejagatan. Semuanya membutuhkan ilmu yang disebut dengan geografi politik atau geopolitik. Ketika zaman Orde Baru, geopolitik Indonesia dikaji secara khusus, termasuk di dalamnya geostrategi, di dalam ilmu kewiraan. Sangat dikenal dengan wawasan Nusantara. Lagi-lagi, wawasan Nusantara meski secara teoretik baru kita bisa lacak di abad 18 atau awal abad 18, namun hakikatnya secara praksis, secara terapan, geopolitik sudah diterapkan oleh anak manusia ketika mereka membangun masyarakat, ketika mereka membangun kekuasaan. Studi yang sangat indah ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, di mana Ibnu Khaldun merangkai geopolitik yang lebih dikenal dengan sosiologi atau sosiologi politik, melihat, mencandra, dan menganalisis suku yang nomaden, yang berpindah antara satu tempat ke yang lainnya, sampai dengan suku bangsa yang mempertahankan asobiyah atau golongan, klan, keturunan, wangsa, dan seterusnya, demi melanjutkan tumbuh kembang kehidupan anak manusia. Mahasiswa bisa melacak dalam ragam textbook kewarganegaraan yang ditulis antara lain oleh Profesor Dr. Kailan, kemudian ada Sumartono, dan yang lainnya. Yang klasik dalam bentuk ilmu kewiraan ditulis oleh salah satu guru kami, yaitu Ganda Suprihat, seorang maestro ilmu kewiraan yang malang melintang mengajar mulai dari dalam sampai
mancanegara. Apa sesungguhnya geopolitik itu? Jika kita maknai sederhana, geopolitik adalah sistem politik nasional yang dimotivasi oleh aspirasi bangsa dalam melindungi kepentingan negara. Jika Indonesia, kita fokuskan kepada melindungi kepentingan Indonesia. Apalagi Indonesia yang memiliki bentang pulau yang demikian panjang dan luas. Termasuk di dalamnya sebagian samudra dan laut. Karena itu, politik maritim Nusantara itu dikemas di era pemerintahan Pak Harto, the smiling general, jenderal yang selalu tersenyum dengan wawasan Nusantara. Meliputi satu, bumi, kemudian yang kedua adalah laut, yang ketiga udara. Sungguh indah pesona kerjasama antara ilmuwan dengan pemerintah ketika itu, yang sampai pada keputusan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa bentang laut Samudra Indonesia adalah, mudah-mudahan tidak salah sebut, 14 mil. Sehingga kepulauan Nusantara ini, Indonesia, benar-benar mampu dilindungi oleh negara bangsa. Pemirsa, jika kita mencoba untuk menelisik wawasan Nusantara kita, yang berarti adalah geopolitik dan geostrategi, di mana geostrategi ini memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Mengapa kami katakan memiliki kelemahan cukup mendasar? Karena ribuan pulau atau ratusan pulau setidaknya sampai hari ini belum ada tanda dan bahkan belum bernama. Sehingga tidak salah ketika ada pelancong yang memakai kapal kemudian menempati pulau itu, bertinggal di sana, berdomisili di sana, kemudian tidak diketahui dengan baik oleh polisi air, maka klaim sepihak oleh orang-orang tersebut menjadi sengketa. Likidan simpadan sudah menjadi bagian dari Malaysia, kalau kami tidak salah sebut. Jika terus-menerus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin sejumlah pulau yang ada di luar, artinya yang sulit dijangkau dengan tenaga keamanan kita, akan diaku menjadi milik bangsa lain atau kelompok manusia lain. Karena itu, setidaknya kami mengenal ada sekitar 64 pulau kecil di daerah Kangean, Sumeneb. Sampai hari ini ketika kami turun
melakukan riset. Insya Allah di tahun 2012 akhir 2013 belum diberi nama sejumlah pulau tersebut. Ini sangat membahayakan kalau kita tinjau dari wawasan Nusantara kita. Karena itu strategi yang paling sederhana yang bisa cepat diturunkan menjadi program yakni adalah pemerintah berkewajiban. Jika pemerintah terlalu lama, organisasi-organisasi nirlaba bisa mengusulkan secepatnya, sekaligus mengusulkan namanya, termasuk batas-batasnya, agar sejumlah pulau di Nusantara, di Indonesia ini bertuan dengan sesungguhnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara geopolitik, geostrategi, maka kita sebenarnya sedang berbicara hakikat politik di mana seseorang, sekelompok orang menguasai bangsa dan negara. Tentu saja termasuk di dalamnya. Yakni yang kami maksudkan bahwa tidak jarang penguasa itu akan memanfaatkan geopolitik dan geostrategi, penguasa-penguasa di dunia maksud kami, untuk mempertahankan kekuasaannya, bahkan untuk merebut. Mudah-mudahan saran dari sang legendaris pembulih segala cara demi mempertahankan kuasa, yakni Niccolo Machiavelli, sang filsuf politik ahli strategi ini, tidak diterapkan terutama oleh anak bangsa Indonesia dan lebih khusus lagi di saat menjelang pemilihan umum tiba. Apa yang dimaksud dengan saran, nasihat yang dikemas di dalam The Prince atau In El Principle? Pertama adalah saran dari Niccolo Machiavelli, segala cara boleh ditempuh demi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Ingat, segala cara. Tidak peduli cara itu akan menyakitkan rakyat atau tidak. Tidak peduli harus bertempur dengan sesama bangsa. Tidak peduli. Sehingga sampai dia pada advis politik yang kedua. Bagi suatu rezim, bagi suatu penguasa, agar tetap berkuasa selamanya, seperti yang dikehendaki oleh diri dan kelompok-kelompoknya, apapun sebutannya, partai apapun, boleh disarankan oleh Niccolo Machiavelli untuk divide et impera, untuk mengadu manusia, bukan mengadu domba. Jadi mengadu manusia anak bangsa ini diaduk-aduk sedemikian rupa, dipertentangkan antara kebenaran dengan kebenaran, sehingga anak bangsa carut-marut. Ulama saling berebut masa, pendeta, romo, bante, rohaniawan saling berebut masa.
saling berebut benar dalam ungkapan sesepuh klasik, rebut balung tanpa isi, berebut tahta tanpa esensi, berebut harta tanpa esensi, berebut benda tanpa esensi. Apa maknanya? Tahta tanpa esensi adalah tahta yang meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Harta tanpa esensi adalah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang brutal, yang tidak mengindahkan etika Pancasila. Benda diperoleh dengan cara-cara membohongi rakyat jelata. Diperbolehkan oleh Machiavelli. Sehingga dia menurunkan nasihatnya yang tak kalah dengan nasihat satu dan dunia. Dan dua. Sesungguhnya wilayah politik, wilayah kekuasaan, wilayah penguasa bagaikan hutan belantara. Seperti dunia hewan, di mana yang terkuat itulah yang menggenggam, yang mencengkeram, yang menguasai. Semoga saran atau nasihat yang sangat buruk bagi dunia politik ini tidak diterapkan oleh bangsa-bangsa dunia, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Karena hari ini sebenarnya sudah terjadi peperangan. Dan saya tidak sependapat jika dikatakan peperangan ini adalah peperangan peradaban. Benturan antara peradaban, kata Profesor Samuel Huntington. Tidak. Karena orang yang beradab tidak pernah akan benturan. Dan tidak pernah akan membenturkan dirinya pada kenistaan. Ciri geopolitik wawasan Nusantara Indonesia adalah Pancasila. Apapun perilakunya selantiasa ingat bagi dirinya, agama dan kepercayaan apapun. Selain sikap perilaku itu dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ingat, peperangan hari ini yang saya sebut dengan semesta Yuda adalah peperangan anak-anak balita bahkan yang di dalam rahim ibunya. Kemudian remaja, pemuda, orang tua, bahkan hingga orang tua renta. Inilah yang diprediksi oleh Napoleon Bonaparte. Bahwa perang masa depan adalah perang totalitas. Abad ini sudah mulai. Bukan Ukraina dan Rusia semata, namun peperangan di gadget atau gawe kita sudah dimulai, sedang berproses. Semoga sentuhan sederhana ini ada manfaatnya untuk bangsa negara dari kampung Celaket, Kota Pendidikan Malang. Tuhan senantiasa memberkahi kita semua. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang mencoba ditulis pada